Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fadiah Wahdatun Nabila dengan nomor NIM 05020224014. Baik, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu tokoh penting dalam dunia filsafat bahasa, yaitu Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein adalah seorang filsuf Austria yang sangat dikenal pada abad ke-20, terutama di dalam bidang filsafat bahasa. Latar belakang keluarga dari Wittgenstein sendiri cukup unik. Ia terlahir sebagai anak dari keluarga yang cukup kaya raya dan juga berpengaruh. Dikarenakan ayah dari Wittgenstein sendiri merupakan seorang industrialis yang cukup terkenal di bidang baja pada zaman tersebut. Lalu ibu dari Ludwig Wittgenstein sendiri merupakan seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki nilai kebudayaan yang cukup kental, sehingga melahirkan beberapa anak yang juga berkecimpung pada dunia seni. Lalu ibu Wittgenstein sendiri juga memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap dunia akademik, terkhusus fisika. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal Wittgenstein memiliki ketertarikan pada bidang fisika, matematika, dan juga teknik. Nah, ketika Wittgenstein mendalami bidang teknik dan matematika ini merupakan cikal bakal tumbuh ketertarikannya pada bidang filsafat, terutama filsafat bahasa. Ia pun mulai mempelajari filsafat, terutama filsafat bahasa, setelah ia menyelesaikan studinya di bidang teknik dan matematika. Nah, ketika ia mempelajari filsafat bahasa, ia dibimbing oleh Bertrand Russell di Universitas Cambridge. Baik, setelah kita mengenal sedikit tentang Ludwig Wittgenstein, sekarang kita akan membahas tentang dua tahap pemikiran dari Wittgenstein itu sendiri. Pemikiran dari Wittgenstein terbagi menjadi dua fase besar. Fase yang pertama yaitu ditulis dalam karyanya yang berjudul Tractatus Logico-Philosophicus. Di sini Wittgenstein percaya bahwa bahasa itu seperti gambar yang mencerminkan suatu realitas. Jadi, kalimat baru dapat dianggap memiliki makna apabila dapat digambarkan secara logis dan nyata. Akan tetapi, pemikiran pertama ini ia kritik sendiri pada karya keduanya dalam buku Philosophical Investigation, yang melahirkan suatu teori penting dan cukup berpengaruh dalam karya Wittgenstein sendiri, yaitu teori language games atau permainan bahasa. Teori ini mengatakan bahwasanya makna suatu kata tidak selalu tetap. Akan tetapi arti dari suatu kata tergantung konteks penggunaan dari kata tersebut. Contohnya, kata buku. Kata buku sendiri dapat memiliki arti yang berbeda apabila digunakan oleh seorang siswa dan juga seorang pedagang. Apabila digunakan oleh seorang siswa, kata buku ini sendiri memiliki arti sebagai benda yang dapat digunakan untuk belajar. Akan tetapi, kata buku dapat diartikan berbeda apabila digunakan oleh seorang pedagang, yang dimana pedagang akan mengartikan buku sebagai sebuah barang yang dijual. Seperti itu. Nah, dari sinilah makna bisa ditekankan memiliki perbedaan tergantung konteks penggunaan dari kata tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang digunakan oleh Ludwig Wittgenstein dalam permainan bahasa ini. Nah, dalam teori ini Wittgenstein sendiri menyampaikan beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, makna adalah penggunaan, atau ia mengatakan sebagai meaning is use. Artinya, kita tidak dapat memahami suatu makna kata hanya dari definisi kamus, akan tetapi dari cara kata itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Lalu, prinsip yang kedua yaitu bahasa sebagai aktivitas sosial. Menurut Wittgenstein, bahasa bukan merupakan alat deskripsi saja, akan tetapi bahasa sendiri merupakan sebuah bagian besar dalam kehidupan sosial manusia. Lalu yang ketiga yaitu prinsip konteks menentukan suatu makna, di mana di sini dijelaskan bahwasanya suatu kata dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung situasi dan siapa yang membicarakan atau menggunakan kata tersebut.
Lalu prinsip yang keempat yaitu tidak ada prinsip bahasa yang universal. Karena menurut Wittgenstein sendiri, bahasa itu adalah suatu yang berkembang sesuai budaya dan sesuai zaman. Sehingga tidak mungkin suatu bahasa itu universal karena dapat diartikan sebagai suatu kestagnanan. Lalu prinsip yang kelima yaitu bahasa itu dinilai dinamis dan fleksibel. Maka bahasa tidak dapat memakai satu teori saja. Akan tetapi membutuhkan banyak teori untuk berbagai situasi pula. Nah, di dalam teori yang kedua yang dikemukakan oleh Wittgenstein ini sendiri tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan, di mana kelebihan dari teori permainan bahasa ini sendiri, teori ini dapat menjelaskan makna kata secara kontekstual, fleksibel, sehingga cocok dipakai dalam berbagai bidang. Lalu, teori ini sendiri juga dapat membantu mencegah kesalahpahaman bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Nah, kekurangan dari teori ini sendiri yaitu banyak filsuf-filsuf lainnya yang mengatakan bahwasanya makna tergantung konteks dapat membuat kesulitan dalam membuat suatu definisi pasti. Nah, itu yang pertama. Lalu kekurangannya yang kedua yaitu teori ini kurang menjelaskan struktur bahasa secara formal dan agak mengabaikan aspek kognitif atau psikologis manusia dalam berbahasa. Kesimpulan dari pemaparan saya adalah teori permainan bahasa ini mengajarkan kita bahwasanya bahasa itu adalah sesuatu yang hidup, berkembang, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Bahasa bukan cuma soal struktur, akan tetapi bagaimana kita hidup dan berkomunikasi dengan sesama manusia. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.